Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzabil Pang, dan kali ini kita akan Q&A. Nah, jadi sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Jangan di skip ya, karena untuk perkembangan channel ini, untuk kemajuan channel ini, biar teman-teman nontonnya lebih enak, lebih nyaman, audionya lebih jelas, insya Allah seperti itu ke depannya. Jadi seperti biasa, ada satu lagi tambahan sebelum kita mulai. Ketika memang teman-teman menonton video dari channel orang lain, dari senior-senior, saya mohon, saya minta, saya harapkan jangan pernah di skip teman-teman ya. Karena tujuannya untuk apa? Ketika memang senior-senior ngasih perawatan-perawatan, pemahaman-pemahaman, fungsinya seperti apa, terus juga settingan-settingannya. Nah, contoh, kita ambil contoh, ada satu senior yang ngasih lawatan 5 dengan fungsinya yang berbeda-beda: mandi, pakan tinggi, penjemuran, kerodong, single. Contoh, 2 aja teman-teman yang tidak paham, 2 aja teman-teman yang tidak tahu informasinya, mungkin keskip, mungkin kotaknya habis, ya kan. Nah, itu beda hasil teman-teman. Jadi teman-teman, saya harapkan ketika memang teman-teman pengen sesuai dengan harapan kita, nah teman-teman harus serap semua ilmu dari senior-senior kita. Mungkin itu aja, kita langsung mulai Q&A. Mungkin kita akan Q&A ketiga aja, tapi 3 ini yang sering teman-teman tanyakan. Jadi di video daily vlog 8, detail proses penggacoran koloni beda sangkar dari konter kita, Malang hadir Om untuk meraba pakan polos atau kenceng, apa pas waktu di koloni Om? Jadi sebenarnya ini pertanyaan juga bisa kita simpulkan untuk meraba birahi sama emosi, apa pas waktu di koloni, kan seperti itu. Jadi kan sama aja konsepnya. Jadi meraba itu bukan pas waktu berjajar yang saya sering sebutkan. Misalkan nih kan sejajar ya, tangkringan sejajar. Nah, bukan waktu di situ teman-teman melihat birahi, melihat emosi, kita raba dari pakan polos atau pakan tinggi, dari penjemuran atau enggak, itu bukan dari situ teman-teman. Tapi ketika memang misalkan kita kasih rinciin jam 8 pagi sampai jam 9, kan saya bilang jam 8 pagi itu begini nih, jam 8 pagi berjajar semua masih di koloni. Nah, mulai dari jam 8 kita udah mulai laras kan, laras itu berjarak 1 meter atau 1 jangka atau lebih jauh lebih bagus, tapi masih jatuhnya masih melihat burung banyak gitu. Nah, di situ baru kita melihat ada memang burung yang koak-koek, ada yang memang burung cuma ngeriwik. Dan saya bilang itu penjemuran itu bukan berarti penjemurannya 1 jam, tapi teman-teman juga harus raba, kan burung juga beda-beda. Teman-teman lebih paham lah daripada saya, lebih paham karena teman-teman yang merawat burungnya lebih paham, karena nggak semuanya burung menitnya, waktunya itu sama pas waktu di penjemuran. Ada yang memang cuma 5 menit dijemurnya, ada yang memang cuma 10 menit, ada yang memang cuma 15 atau 30 menit, ada yang seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan berpatokan apa yang saya bilang 1 jam, tapi teman-teman sesuai kemampuan burungnya, itu dia 30 menit atau 10 menit atau 5 menit. Contoh kita kasih ketika memang jam 8 kita masih koloni, jam 8 pas kita langsung pelarasan karena emang ada matahari. Nah, anggaplah burung yang ini banyak nih sebenarnya. Nih anggaplah burung yang pojok sini dijemurnya cuma 5 menit. Udah jemur 5 menit, yang lain kan masih masa penjemuran. Karena di sini mungkin ada yang 10 menit, di sini ada yang 15, ada yang 30. Nah, khusus yang 5 menit ini teman-teman
tetap dilaras tapi di tempat yang adem sampai jam 9. Maksudnya seperti itu teman-teman, dan di situ teman-teman bisa melihat dari jam 8 ketika pelarasan yang kayak gini di jarak-jarakin, itu teman-teman bisa melihat dari tingkat birahinya, dari tingkat emosinya. Jadi teman-teman bisa paham, bisa tahu mana yang memang harus dikasih pakan tinggi, mana yang memang harus dikasih pakan polos, yang mana yang harus dikasih penjemuran atau tidak. Itu teman-teman yang paham sendiri karena kondisinya itu teman-teman yang merawat kan. Dan ketika memang teman-teman itu pekerja, itu sebenarnya seminggu sekali pun nggak masalah, yang penting tetap konsisten, karena burung mau bunyi itu dari konsisten. Kalau misalkan kita tidak konsisten, 2 hari jemur, 3 hari jemur, 4 hari jemur, berantakan lah cara jemurnya, dari pakannya juga berantakan. Nah itu susah untuk gacornya. Dan yang saya kasih tahu lagi, ketika memang teman-teman dari koloni maupun dari pelarasan yang banyak itu, dari koloni maupun yang pelarasan yang banyak itu kalau bisa ini burung 1, 2, 3, 4, 5, nah itu burung sama aja tempelannya, ini burung ini tempelannya ini, burung ini tempelannya ini, itu tiap hari begitu terus. Nah pelarasan juga sama, ini tempelannya ini, tempelannya ini, tempelannya ini, jangan pernah dirubah-rubah. Karena untuk apa? Karena untuk dia konsisten, terbiasa, biar duduk di situ ya. Jadi dia udah tahu, oh ini temennya sampingnya, oh ini temen gua samping gua. Nah jadi kalau misalkan teman-teman ya, sepengalaman saya ketika memang dirubah-rubah, ini untuk awal koloni ya, ketika memang awal dirubah-rubah itu yang terjadi emosi pasti tinggi semua. Makanya terjadinya koak-koek itu seperti itu teman-teman. Makanya saya sarankan kalau untuk awal-awal temennya ini, temennya ini, temennya ini itu harus sama semua. Ketika memang pelarasan juga temennya ini, temennya ini, temennya ini juga harus sama semua. Jadi jangan ada yang dirubah-rubah dulu, kecuali memang ada satu player yang memang udah berani bunyi, mentalnya udah ada. Teman-teman mau pindah nih awalnya dari pojok, teman-teman mau pindah ke tengah, teman-teman mau pindah ke pojoknya lagi, itu nggak masalah. Kecuali ketika memang itu burung udah enak, udah bocor, udah berani bunyi, mentalnya udah ada di koloni, seperti itu teman-teman. Dan tadi mau ngomong apa ya, yang teman-teman harus perhatikan begini, kenapa sih saya sarankan itu untuk 1 jam pelarasan, habis itu masuk ke koloni lagi. Sebenarnya itu saya mengajarkan burung memang untuk, karena kan burung lovebird itu menurut saya ya, menurut versi saya itu burung lovebird itu burung-burung yang pintar. Ketika memang kita ajarin, kita laras 1 jam, kita dengan logika kita begini loh, pemahaman kita begini, lu gue laras sejam, lu harus bunyi nggak bunyi ya gue masukin koloni lagi. Itu kita biar terbiasain, biar biasain burung itu seperti itu teman-teman di sini. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Kang, burung saya di koloni gembung tapi pas dipetak emosian, itu gimana Kang? Jadi begini teman-teman, ketika memang teman-teman lagi koloni sampai memang waktunya mau jam 8, mau jam 9, mau jam 10, ataupun siang ataupun sore, teman-teman punya waktu untuk pelarasan karena rata-rata habis dari koloni teman-teman laras, ketika memang koloniannya belum matang, laras saja. Itu pertama kali teman-teman laras itu biasanya kuak-kuek, biasanya manggil-manggil. Nah itu bukan, maksudnya apa ya, bukan tanda dia berarti emosi, enggak, bukan seperti itu teman-teman. Karena memang dia bahasanya apa ya, ngerasa senang, emosinya naik, lagi nyaman-nyamannya nih ditempel, terus dipisah, dilaras walaupun masih ngeliat, itu kan otomatis dia emosi, manggil-manggil wajar. Tapi nanti lihat sekitar ya 20 menit atau 30 menit teman-teman bisa melihat, baru di situ muncul tampak benar-benar kualitasnya, kemampuannya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut biar nggak terlalu lama. Mau nanya Om,
dilaras pagi hari kemudian masuk rumah ditempel atau dikasih jarak? Itu saya sudah balas ya, yang tadi yang pertama tuh itu sama jawabannya. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari saya. Kalau misalnya teman-teman pengen tanya, mungkin kurang paham, mungkin kurang jelas dari video saya, dari audio saya kurang jelas, mungkin dari tata bicara saya, pemahaman saya, teman-teman bisa komen, nanti kita akan bikinin video seperti ini. Itu teman-teman ya. Nah, teman-teman jangan ragu buat komen aja. Mungkin itu aja, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.